Halo Bapak Ibu, teman-teman semua, selamat bertemu kembali bersama saya Pelipus Mere dalam kanal YouTube Kreatif Edukasi Channel. Hari ini saya akan berbagi praktik baik terkait dengan penggunaan e-rapor SMP 2025. Kita ketahui bahwa e-rapor ini dapat digunakan oleh administrator yang nanti kita sebut sebagai admin, lalu dapat digunakan oleh guru dan juga dapat digunakan oleh siswa. Dan pada video kali ini Bapak Ibu teman-teman semua, saya akan berbagi praktik baik terkait dengan penggunaan e-rapor bagi guru. Dalam hal ini guru mata pelajaran yang juga memiliki tugas tambahan sebagai koordinator P5 ataupun pembina ekstrakurikuler. Sementara Bapak Ibu, saya sampaikan di awal, untuk yang memiliki tugas tambahan wali kelas, nanti akan saya bahas pada video berikutnya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai menggunakan e-rapor bagi guru ini, mungkin saya paparkan dulu terkait dengan alur kerja e-rapor. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan login terlebih dahulu. Login ini menggunakan akun dan password yang nantinya akan diberikan oleh admin sekolah. Setelah login Bapak Ibu, tugas kita adalah input tujuan pembelajaran. Input tujuan pembelajaran. Untuk menginput tujuan pembelajaran ini kita punya dua cara. Cara yang pertama menggunakan jalur input langsung. Cara yang kedua menggunakan jalur import. Setelah kita mengentry atau menginput ataupun import tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya yaitu kita mengisi nilai dan deskripsi nilai. Nah Bapak Ibu, untuk mengentry nilai dan deskripsi ini sama halnya kita mengentry tujuan pembelajaran. Kita punya dua jalur. Jalur yang pertama yaitu jalur input langsung melalui aplikasi e-rapor, dan jalur yang kedua menggunakan jalur import. Dengan cara yang pertama, kita download format nilai terlebih dahulu dari aplikasi e-rapor. Setelah download formatnya, mungkin inputlah nilai siswa ke aplikasi e-rapor, aplikasi Excel yang barusan teman-teman download. Setelah input nilai di Excel, silakan di save, lalu kita buka kembali aplikasi e-rapor, lalu kita import ke aplikasinya. Lalu ada fitur tambahan di sini Bapak Ibu, kita bisa cek status penilaian dan juga bisa cek capaian rapor siswa. Itu fitur tambahan. Lalu setelah itu Bapak Ibu, jika Bapak Ibu juga adalah guru mata pelajaran yang juga merupakan pembina ekstrakurikuler, maka di sana akan muncul juga nanti tombol untuk input nilai ekstrakurikuler. Jika tidak, maka tombol ini tidak akan muncul di sana. Lalu Bapak Ibu, jika Bapak Ibu juga adalah koordinator P5, maka akan muncul juga untuk Bapak Ibu sendiri menginput nilai P5. Langkah-langkahnya sama. Punya dua jalur, jalur input langsung dan jalur import, seperti itu. Lalu ketika semua sudah selesai, maka tugasnya wali kelas untuk entry nilai data raport. Entry data raport juga dengan dua cara. Cara yang pertama dengan jalur input langsung, cara yang kedua dengan jalur import. Oke Bapak Ibu, itu adalah alur kerja dari aplikasi e-rapor yang nanti Bapak Ibu gunakan dalam semester 2 ini. Karena kita saat ini disarankan untuk semua menggunakan aplikasi e-rapor untuk jenjang SMP tahun 2025. Oke Bapak Ibu, kita akan masuk bagaimana menggunakan e-rapor ini mulai untuk guru. Kita akan mulai dari guru mata pelajaran. Sementara untuk wali kelas nanti kita bahas di video berikutnya. Oke teman-teman, yang pertama untuk mengakses raport ini, silakan Bapak Ibu masuk ke halaman localhost.
Silakan halaman ini nanti akan dibagikan oleh admin. Silakan Bapak Ibu masuk ke halaman localhost. Di sini punya saya, ketiknya seperti ini. Localhost _2 8534. Setelah teman-teman klik atau ketik localhost _2 8534, silakan teman-teman tekan enter. Nah, ketika tekan enter teman-teman, nanti akan muncul seperti ini. Kita akan diarahkan ke halaman login dari aplikasi Eraport ini. Nah, silakan Bapak Ibu, silakan entry di bagian username dan password. Tentunya username dan password ini yang sudah kita peroleh dari admin. Selanjutnya kita pilih semester. Setelah diisi data ini, silakan klik tombol login. Dan ketika klik tombol login akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Halaman ini akan dialihkan dalam waktu kurang lebih 3-5 detik. Nah Bapak Ibu, langsung saja klik OK. Nah ketika kita klik OK, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Inilah tampilan utama dashboard awal kita sebagai guru. Di sini terlihat bahwa ada di bagian rekap data Bapak Ibu, ada jumlah rombel, itu rombel yang kita ajarkan. Lalu di sini di sebelah kanan itu ada jumlah siswa. Itu menunjukkan dalam 6 rombel tersebut ada 180 siswa. Selanjutnya di bagian bawah jam ekstrakurikuler ini 0 karena memang saya tidak memiliki jam ekstrakurikuler. Setelah itu teman-teman, di sebelah kanan itu ada jumlah mapel. Jumlah mata pelajaran ada 2. Di sini saya mengajar matematika dan juga koordinator P5. Sehingga ada 2 mata pelajaran. Dan di bawahnya adalah jumlah peserta ekstrakurikuler tidak ada. Oke teman-teman, di bagian kanan juga ada panduan aplikasi. Silakan Bapak Ibu jika membutuhkan panduan bisa langsung klik pada bagian panduan. Silakan diklik sesuai dengan kebutuhan. Nah teman-teman, kita kembali ke alur kerja kita. Alur kerja sebagai guru setelah kita login. Tadi alur yang kedua yaitu kita menginput tujuan pembelajaran. Dengan cara silakan Bapak Ibu klik pada bagian tujuan pembelajaran. Setelah itu akan muncul seperti ini. Silakan Bapak Ibu bisa klik pada pilih mapel, pilih mata pelajaran. Silakan dipilih mata pelajaran yang akan di-entry tujuan pembelajarannya. Di sini muncul 2 karena sesuai dengan Dapodik saya mengajar 2 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran matematika dan juga punya tugas tambahan koordinator P5 untuk 3 kelas. Seperti itu. Silakan dipilih. Di sini saya akan memilih tujuan atau mata pelajaran matematika terlebih dahulu. Saya klik pada matematika, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kebetulan punya saya ini sudah saya entry, sudah saya gunakan dari beberapa hari yang lalu. Lalu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum pernah menggunakan, maka di bagian bawah akan kosong. Silakan untuk menambahkan tujuan pembelajaran. Kita punya dua cara, dengan jalur input langsung dan juga jalur kedua import dari komputer, seperti itu. Nah di sini yang pertama saya memberikan contoh jika kita menginput secara langsung dari aplikasi Eraport. Teman-teman silakan klik tambah atau edit TP. Tambah atau edit TP silakan diklik, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kebetulan punya saya sudah isi. Kalau mau rubah silakan klik hapus di bagian kanan. Ada tombol hapus berwarna merah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lalu ini kita scroll ke bagian bawah, kita cari yang belum diisi. Nah, di sini Bapak Ibu, di nomor 10 ini belum diisi. Apa yang perlu kita isi di sini? Yang perlu kita isi di sini adalah yang pertama,
kita pilih kelas. Hanya pilih, tidak ketik. Pilih kelas. Setelah pilih kelas, kita pilih fase. Setelah pilih fase, lalu kita pilih semester. Pilih semester 1 ataupun semester 2. Yang terakhir, silakan Bapak Ibu ketik tujuan pembelajaran di kotak yang di kanan. Silakan diketik di situ tujuan pembelajarannya apa. Di sini saya ambil contoh tujuan pembelajaran, saya ketik membandingkan bilangan rasional. Ini contoh tujuan pembelajarannya. Silakan di entry semua tujuan pembelajaran yang akan dicapai selama 1 semester. Mau 10 tujuan pembelajaran atau maupun 20 TP, silakan diisi semuanya di sini. Kalau kolomnya kurang, silakan klik tambah. Tambahkan TP seperti itu. Nanti akan diberikan baris yang baru lagi untuk kita mengentry tujuan pembelajaran yang baru. Setelah semua di entry, tujuan pembelajaran sudah terentry di sini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa scroll ke paling bawah. Di situ ada tombol simpan. Ada tombol simpan, silakan Bapak Ibu bisa klik simpan data. Ketika kita berhasil simpan, ada muncul notifikasi seperti ini Bapak Ibu. Berhasil menyimpan data tujuan pembelajaran. Nah Bapak Ibu, itu cara pertama kita mengintri tujuan pembelajaran secara langsung melalui aplikasi eRaport. Cara yang kedua Bapak Ibu, kita mengimport tujuan pembelajaran. Silakan Bapak Ibu klik pada tombol import TP. Klik tombol import TP, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Apa yang mau kita import? Yang pertama, kita akan download format import terlebih dahulu. Format tujuan pembelajaran yang ada di aplikasi dengan cara klik tombol download format import seperti itu. Klik download format, lalu Bapak Ibu kita simpan formatnya di komputer kita. Setelah tersimpan, Bapak Ibu bisa cari hasil downloadnya, lalu Bapak Ibu bisa buka dan isi data-data yang diminta, mulai dari tingkat, fase, dan juga semester. Setelah itu Bapak Ibu bisa ketikkan tujuan pembelajaran. Di sini sudah tulis jelas maksimal 100 karakter. Nah, setelah Bapak Ibu mengentry atau menginput tujuan pembelajaran dalam aplikasi Excel ini, silakan Bapak Ibu bisa klik simpan. Selanjutnya, kita kembali ke aplikasi eRaport. Silakan kembali ke tombol tujuan pembelajaran dan pilih import. Import TP. Ketika teman-teman klik import TP, maka akan muncul seperti ini. Karena formatnya sudah kita download, tinggal kita lanjut memilih file. Tentu file yang sudah kita isi sebelumnya. Silakan Bapak Ibu bisa klik pada pilih file. Nah Bapak Ibu, ketika klik pilih file akan buka seperti ini. Silakan Bapak Ibu bisa klik 2 kali ataupun klik 1 kali dan pilih open. Ya, seperti ini. Dan akan muncul bahwa file sudah berhasil kita pilih dengan keterangan bahwa di tulisan tadi adanya kosong, sekarang tulis FTP Matematika Umum. Formatnya Excel, seperti itu. Itu tandanya kita sudah berhasil memilih file. Langkah selanjutnya, silakan teman-teman klik tombol import TP. Oke, klik tombol import TP, maka TP akan muncul di sini Bapak Ibu. Ini kebetulan saya sudah isi. Ya, jadi akan muncul seperti ini. Nah, itu tadi bagaimana kita menginput tujuan pembelajaran. Lakukan hal-hal yang sama seperti yang tadi diinput. Lakukan untuk mata pelajaran yang lain. Kebetulan saya di sini mengampu 2 mata pelajaran. Saya juga bisa memilih mata pelajaran lain. Misalkan di sini saya pilih lagi yang kedua, profil pelajar Pancasila. Di sini saya pilih, lalu dengan langkah-langkah yang sama, silakan klik import ataupun entry
secara langsung melalui aplikasi e-raport. Oke Bapak Ibu, saya tidak perlu mengulangi langkah-langkahnya. Silakan Bapak Ibu mencoba sendiri untuk mengentri mata pelajaran yang lain. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke alur yang berikut, yaitu kita menginput nilai dan deskripsi. Caranya silakan Bapak Ibu bisa klik pada input nilai rapor. Ketika Bapak Ibu klik pada input nilai rapor, maka akan muncul dua pilihan. Pilihan yang pertama yaitu input nilai rapor, pilihan yang kedua adalah import nilai rapor. Jadi ada dua, input dan import. Kalau input Bapak Ibu, kita akan ketik secara langsung melalui aplikasi e-raport. Kalau import, kita perlu mendownload format terlebih dahulu seperti yang tadi kita buat pada aplikasi pada tujuan pembelajaran. Oke Bapak Ibu, di sini saya beri contoh yang pertama untuk melakukan atau mengentry nilai rapor ini menggunakan jalur input. Silakan Bapak Ibu bisa pilih ya, bisa pilih mata pelajaran. Di sini saya pilih kelas dulu, pilih kelas lalu pilih mata pelajaran. Pilih kelas 7A, lalu mata pelajaran saya pilih mata pelajaran matematika. Kenapa P5 tidak muncul? Karena P5 tadi ada di kelas lain, bukan di kelas 7A. Jadi sini muncul kelas 7A hanya untuk mata pelajaran matematika. Karena saya tidak mengajar P5 di kelas 7A, seperti itu. Pilih mata pelajaran. Oke. Setelah pilih mata pelajaran, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini nama sudah ada untuk siswa kelas 7A. NISN sudah ada, terus TP sudah ada yang tadi kita entry di alur sebelumnya. Seperti itu. Di sini tugas kita hanya memberikan nilai, lalu memberi centang pada deskripsi yang ada. Di sini punya dua deskripsi, yaitu deskripsi untuk TP yang tercapai dengan optimal, dan yang kedua deskripsi untuk TP yang perlu peningkatan. Bisa pilih lebih dari satu, intinya jangan double. Jangan sampai pilih di kanan, pilih lagi di kiri. Nah, itu tidak akan terjadi karena ketika kita memilih di kiri, maka di kanan akan pasif atau tidak akan aktif, seperti itu. Nah, teman-teman, kita lihat di sini. Silakan kalau mau input secara langsung saja teman-teman klik input nilai. Input nilai, silakan ketikkan nilainya, lalu centang pada deskripsi. Ini saya ambil contoh, saya ketik nilai untuk nomor 1 hingga nomor yang terakhir. Sudah saya entry. Selanjutnya kita memberikan deskripsi dengan cara klik centang atau klik pada kontak untuk memberikan centang. Kita bisa memilih lebih dari satu seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini contohnya kita memberikan deskripsi untuk siswa. Selanjutnya Bapak Ibu, jika sudah semua, kita scroll ke paling bawah seperti ini, lalu klik simpan data nilai. Klik simpan data nilai, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Berhasil menyimpan 31 data nilai raport dan 30 deskripsi. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke cara yang kedua menggunakan jalur import. Menggunakan jalur import, seperti biasa sebelum kita menggunakan jalur import ini kita akan mendownload format terlebih dahulu. Namun sebelum kita download format, kita akan masuk ke kelas dulu. Kelas berapa? Di sini saya akan memilih kembali kelas 7A, lalu masih mata pelajaran matematika. Silakan Bapak Ibu bisa download formatnya, lalu bawa pulang ke rumah. Silakan diisi di rumah ataupun besok maupun lusa ataupun minggu depan, silakan diisi di rumah. Setelah selesai diisi, silakan Bapak Ibu kembali membuka aplikasi e-raport lalu import. Setelah import, silakan teman-teman klik
save di bagian paling bawah. Oke Bapak Ibu, itu adalah alur yang ketiga, yaitu kita mengenter nilai dan deskripsi. Oke Bapak Ibu, mungkin demikian yang dapat saya bahas pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan diberikan pertanyaan pada kolom komentar. Pasti akan saya jawab pada video berikutnya. Silakan Bapak Ibu yang mungkin punya tugas tambahan sebagai wali kelas, jangan lupa subscribe agar ketika saya mengupload video-video terbaru, Bapak Ibu juga dapat mendapatkan notifikasinya. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan selamat siang.